Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Bapa, segala hormat, kemuliaan, kuasa-Nya bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Yesus yang hidup. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, segala kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Kasih-Mu itu sempurna dalam kehidupan kami. Engkau adalah sumber jawaban atas setiap apapun yang kami hadapi Tuhan. Dan kami mau katakan Tuhan, kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, dan sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau tetap percaya dan kami mau tetap katakan bahwa Yesuslah Tuhan dan Allah kami. Terima kasih ya Bapa buat kehadiran Tuhan, kami mengucap syukur. Dan sebenarnya Bapa, kami akan memulai ibadah kami Tuhan pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Kau yang memberkati kami, Kau yang melawat dan memulihkan setiap kami yang hadir Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, mungkin masih ada saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Kau sertai kita akan dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan yang mungkin saat ini belum bisa hadir Tuhan, Engkau mendidik setiap mereka ya Bapa. Engkau mengasihi mereka Tuhan, dan Engkau memelihara mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Dan segala roh ini tadi bentuk apapun itu, roh intimidasi, kemarahan, kebencian, iri hati, roh yang mencuri damai sejahtera, yang mencuri firman dalam hati kami mengikat dalam patah hancurkan itu semuanya, kami tendih Kau keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Teristimewa keluar dan setiap hati kami dalam nama Yesus dan demi nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami memulai ibadah kami demi nama Yesus. Haleluya, amin. Saya persilakan ibu-ibu dan saudari dulu. Kita mau nyanyi, pujian kita Allah kita bersama.
Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, saya dipercayakan pada sore hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya ambil pada sore hari ini tentang Maria dan Marta. Kita buka di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 sampai dengan yang 42. Judulnya Maria dan Marta. Sudah dapat semua? Kita baca bersama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Firman Tuhan pada sore hari ini yaitu tentang keadaan Maria dan Marta. Jadi di sini dikatakan bahwa Bapak, Ibu-ibu, sudahkah kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita? Di sini pada ayat yang pertama yaitu Lukas pasal 10 ayat 38, Tuhan mengatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Di sini Tuhan mau mengatakan kepada kita, sudahkah kita menerima Tuhan Yesus dalam rumah tangga kita, dalam rumah kita, dan dalam hidup kita? Itu pertanyaan sekarang. Apakah kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mungkin kita mengatakan, oh iya, aku sudah menerima Tuhan. Anggaplah kita sekarang sebagai Marta. Ibu-ibu semua, saudara-saudara semua di sini. Apakah kita benar bersedia menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita pada sore hari ini? Terus kita baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Sudah ketemu semua? Kita baca. "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku." Di sini Tuhan mau mengetok pintu hati kita, mau mengetok pintu rumah kita. Maukah kita membukakan untuk Yesus masuk ke dalam hidup kita? Maukah kita Tuhan Yesus berkarya dalam hidup kita? Di sini Tuhan mau katakan kepada kita. Nah, di sini tindakan Marta, dia benar. Dia membuka rumahnya untuk Tuhan Yesus. Dan saat ini saya mau katakan bahwa Marta ini mau menerima Tuhan Yesus dalam rumahnya. Dia menerima, bahkan dia mau menyajikan makanan untuk Tuhan Yesus. Dia bekerja, memasak di dapur untuk memberikan makan untuk Tuhan Yesus di sini. Nah, ciri-ciri orang yang mau menerima Tuhan Yesus di rumahnya, yang pertama yaitu mendengar dan menerima firman. Jadi ciri-ciri orang yang mau menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya, di dalam rumahnya, dia mau mendengar firman. Dia mau menerima firman yang disampaikan oleh Tuhan. Itu ciri-ciri yang pertama. Terus ciri-ciri yang kedua, orang yang mau menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dia mau melakukan firman Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bersedia meninggalkan ego atau pemikirannya sendiri. Dia orang yang mau menerima Tuhan itu dia tidak mau pilih-pilih firman. Yang jelek-jelek tak mau dia terima. Maksudnya teguran-teguran yang Tuhan sampaikan kepadanya itu tidak mau dia menerima, tapi dia mau menerima yang baik-baiknya saja. Oh, berkat. Tapi teguran Tuhan atas hidupnya, dia tidak mau mendengarkan itu. Dia mengabaikan. Oh,
pasal 10 ayat 39 dan 42. Kita baca di dalam Lukas ya. Kita kembali ke Lukas pasal 10 ayat 39 dan 42. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Terus yang ke-42, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa Maria mengambil bagian yang terbaik di hadapan Tuhan. Dia mau duduk di kaki Tuhan, dia mau mendengarkan suara Tuhan, dia tidak menyibukkan dengan perkara-perkara dunia ini. Itu yang dilakukan Maria. Dia mau berdoa menyembah Tuhan. Terus Maria sedang melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan, dia mau berdoa, mau menyembah Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Maria, saudara, ibu-ibu dan saudara-saudara semua. Dia berdoa bukan berdoa biasa ya, seperti kita berdoa, Tuhan, aku mau makan, aku lapar, Tuhan, bukan seperti itu. Tapi Tuhan mau berdoa yang seperti apa yang Tuhan inginkan, yaitu berdoa menyembah di dalam iman dan kebenaran. Terkadang kita berdoa, kita membawa Tuhan dalam masalah kita, persoalan kita, mau Tuhan ikut campur dalam masalah kita. Tapi terkadang Tuhan, ada yang Tuhan inginkan dari kita, bukan cuma kita masuk, Tuhan mau masuk dalam hidup kita, tetapi Tuhan mau kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Kita masuk ke dalam hubungan yang khusus dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu mungkin banyak masalah, banyak persoalan, tapi dengan adanya kita berdoa meminta, kita dekat dengan Tuhan, kita menjalin hubungan, doa yang menyembah itu, kita itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan dengan cara seperti itu, maka Tuhan akan masuk ke dalam hidup kita. Setelah kita masuk dalam rencana Tuhan, Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Tuhan pasti akan menyelesaikan setiap permasalahan hidup kita, asal kita mau masuk ke dalam rencana Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Terus yang kedua, yang ketiga, Maria telah memilih bagiannya yang tidak akan diambil oleh orang lain, yaitu dia diam di kaki Tuhan. Dia mau berdoa, dia mau mendengarkan suara Tuhan, mau mendengarkan teguran-teguran Tuhan dalam hidupnya, dan itu tidak akan bisa diambil orang lain daripadanya. Terus apa yang dilakukan oleh Marta? Sedangkan Marta, kita baca di dalam Lukas pasal 40 sampai 41. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia bantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Di sini jelas dikatakan bahwa Marta sibuk. Dia tidak mendengarkan Tuhan. Dia sibuk memasak di dapur. Sedangkan Tuhan ini sedang berbicara, istilahnya menyampaikan firman Tuhan, tapi dia tidak mau mendengarkan itu. Dan dia menyibukkan dengan perkara-perkara duniawi. Sibuk memasak. Ya, maksudnya di sini ya, Marta ini sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Apa sih pekerjaan Tuhan itu? Ya, bisa jadi WL, menyampaikan firman Tuhan, main musik, ngajar sekolah minggu, itu melayani pekerjaan Tuhan.
paling tidak kalau nggak bisa sejam, setengah jam, kita tutup kamar kita berdoa menyembah Tuhan. Kita berusaha untuk melayani Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan. Bukan terkadang kita berdoa kepada Tuhan, kita mengungkapkan isi hati kita. Sekali-sekali kita berdoa, Tuhan, apa sih yang kamu mau di dalam hidup saya? Apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita pada sore hari ini? Dan Tuhan mau kepada kita semua, mulai hari ini kita belajar untuk melayani Tuhan. Selama ini kita belajar melayani pekerjaan Tuhan, tapi cobalah kita belajar untuk melayani Tuhan. Mulai hari ini kita berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kita mau masuk ke dalam rencana Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Saya serahkan kepada Ketua ini. Puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan yang indah ya bagi saudara. Firman Tuhan yang mengingatkan kita bagaimana kita memilih hidup kita. Apakah kita akan ikut melayani Tuhan atau kita hidup sesuai dengan aturan dunia. Nah, kita belajar dari firman Tuhan pada sore hari ini, saudara terkasih Tuhan. Kita boleh belajar untuk kita memulai untuk kita melayani Tuhan di dalam hidup kita, di dalam gereja kita, di dalam lingkungan keluarga kita. Dengan firman Tuhan ini, Tuhan berharap ya kepada kita untuk kita boleh melayani Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya mau sedikit bersaksi untuk sore hari ini, saudara sekalian, berkaitan dengan pelayanan yang sebenarnya saya tidak ingin menyampaikan, hanya saja saya ingin berbagi ya, karena ini juga sebagian dari pelayanannya. Beberapa tahun yang lalu, sebelum Bapak Gembala ya meminta saya untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan di dalam kebaktian, sebenarnya sudah lama ya Bapak Gembala itu menghubungi saya, meminta saya untuk ikut ambil bagian dalam memberitakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Tetapi saya sebagai manusia ya merasa saya tidak mampu, saya merasa kurang ilmunya gitu. Sehingga beberapa kali ketika Bapak Gembala menyampaikan kepada saya untuk hal itu, saya terus menolak gitu ya. Kemudian beberapa waktu berikutnya sampai bahkan Ibu Titik ya itu sempat menghubungi saya juga, menanyakan karena Bapak Gembala menanyakan kesediaan saya untuk ikut melayani Tuhan itu. Tetapi karena hati saya ini masih ya namanya manusia ya, karena merasa kurang mampu dan sebagainya, saya tetap menolak, ibu-ibu saudara sekalian. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu saya ingat khotbah dari saudara Anton ya, kalau misalnya ini memang bagian dari Tuhan untuk kita ambil bagian, jangan ditolak seperti itu. Nah, mulai dari situ saya mencoba untuk bergumul dengan diri saya sendiri, apa iya ya saya ambil bagian itu, apa iya saya ambil di dalam pelayanan Tuhan gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, suatu saat saya ingat di bulan Desember 2023, setelah ibadah Natal, Bapak Gembala ada menyampaikan ke saya, menyampaikan kesediaan saya, apakah saya ini bersedia nggak kalau saya dibuatkan jadwal gitu. Tapi saya tolak ya. Tetapi berjalannya waktu saya terus bergumul. Suatu ketika di bulan Februari akhir ya, Bapak Gembala itu ketika selesai ibadah menanyakan ke saya, bersedia nggak kalau Kristina ini saya jadwalkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya tanpa babi lagi, saya tanpa alasan lagi, saya langsung bilang iya, gitu ya. Tapi iyanya ini saya tidak menghentikan kedepannya bagaimana itu tidak, gitu ya. Nah, kemudian
apakah saya mampu gitu ya. Nah kemudian seiring berjalannya waktu, saya kemudian saya ingin Bapak Gembala, saya minta didoakan dan sebagainya. Kemudian saya juga bergabung sendiri dengan berdoa secara pribadi. Puji Tuhan ya, saya bukan karena kemampuan saya, bukan karena kuat saya, bukan, ini semua karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan ya, sehingga saya kemudian memberanikan diri ya untuk saya mencoba untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah umum gitu. Nah ini satu kesaksian bagi saya juga bahwa ketika kita ragu ya, ketika kita tidak mau melihat Tuhan, kita tidak akan mampu untuk kita melayani Tuhan. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh bertekad ya untuk kita boleh melayani Tuhan, Tuhan pasti akan berikan itu. Nah, jadi ini firman Tuhan sore hari ini menguatkan kita semua untuk kita boleh ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, walaupun ya mungkin di sini ya tidak maksudnya di dalam pelayanan itu tidak semua bidang kita jalani gitu ya. Ada beberapa bagian yang mungkin kita bisa ambil bagian seperti itu. Ya tadi contohnya seperti firman Tuhan sore hari ini bahwa pelayanan itu tidak harus pelayanan gereja ya, di rumah juga bisa secara pribadi kita melayani Tuhan dengan berdoa itu juga bisa. Nah inilah kesaksian saya, biarlah kesaksian juga boleh menjadi berkat bagi kita semua, menguatkan kita semua. Seandainya ya suatu saat kita diminta untuk boleh melayani Tuhan, kita harus siap gitu ya. Jadi suatu pembelajaran bagi kita semua. Puji Tuhan, ini kesaksian dari saya. Kita tutup untuk ibadah sore hari ini. Kita bersatu dalam doa. Kembali Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas berkat-Mu, atas berkat rohani-Mu Tuhan, atas firman-Mu yang Kau dengarkan kepada kami pada sore hari ini Tuhan. Firman yang begitu indah Tuhan, untuk kami boleh dengar, untuk menguatkan hati kami Tuhan, untuk menguatkan iman kami Tuhan, bila mana kami ingin melayani Engkau Tuhan, supaya kami boleh dikuatkan di dalam Engkau dengan pemberitaan firman pada sore hari ini Tuhan. Kami belajar pada Maria Tuhan. Maria selalu dekat dengan kaki-Mu Tuhan. Maria selalu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Bapa, biarlah kami boleh belajar dari hal ini Bapa, sehingga kami boleh dikuatkan bukan boleh melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Engkau juga hadir tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah di mana kami dengar ini boleh kami tanamkan dalam hati kami Tuhan, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, pada sore hari ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami Bapa yang belum sempat hadir di pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Engkau tengok satu persatu rumah saudara kami ini Tuhan. Apapun masalahnya Tuhan, kami tidak tahu, hanya Engkau yang tahu Tuhan. Namun kami percaya Bapa, Engkau selalu menyertai mereka Tuhan. Yang sakit biarlah Engkau sembuhkan Tuhan, yang kekurangan biarlah Engkau cukupkan Tuhan, yang akan menjauhkan dari Engkau Tuhan, biarlah Engkau boleh tarik kembali dengan tangan penuh kuasa-Mu Tuhan, sehingga di lain hari, di lain waktu boleh bersama-sama dengan kami untuk beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa pada sore hari ini. Sebentar kami akan bersama satu dengan yang lain Tuhan, kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau juga boleh pimpin kami Tuhan, Engkau boleh sertai kami Tuhan, jauhkan dari segala kemalahan, apapun itu namanya Tuhan. Kiranya Engkau juga sertai kami sampai ke rumah kami dengan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam kuasa firman Tuhan. Haleluya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah sore kita sudah selesai. Yang selanjutnya untuk acara berikutnya ada kita merayakan sama-sama ya untuk kita jamuan kasih. Sebelumnya saya terima kasih sudah hadir untuk di ibadah kita pada sore hari ini ya, untuk kita boleh sama-sama ibadah untuk rutin WB kita, dan juga kita sama-sama merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita. Untuk jamuan kasih saya minta kesediaannya, ketuanya Ibu Nasir, Ibu Akid mungkin boleh bantu saya nanti. Untuk sebelum kita menikmati jamuan kasih kita, saya mohon bantuan dari Ibu Titin untuk boleh kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menikmati berkat jasmani
berbahagia bagi kami Tuhan. Sebelum kami menikmati berkat-Mu Tuhan, mari Tuhan Kau sucikan dan kuduskan makanan dan minuman yang akan kami makan Tuhan, supaya menjadi kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh sidang WGBI Tuhan yang sudah ambil bagian dalam kegiatan perjamuan kasih ini Tuhan, dengan berkat yang berlimpah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat menikmati hari